Ari Saputra. Dia sudah tidur. Masa bisa telepon aku? Tahu-tahu. Halo, Nadia. Siapa ini? Ini Ari Saputra, Nadia. Sekarang jam berapa di sana? Jam 10. Masih ada waktu. Nadia, aku tahu kamu pasti sangat terkejut sekarang. Tapi dengarkan baik-baik. Kata-kataku ini, waktuku sekarang 1 minggu lagi. Aku baru menghadiri pemakamanmu. Kamu akan meninggal jam 2 pagi nanti. Artinya, 4 jam lagi. Penyebabnya, Keterlaluan banget. Hari Minggu depan. Meneleponku. Bilang aku akan mati. Bercanda pun gak bakal. Sebegini, oke? Mas. Teknologi kecerdasan buatan, sudah canggih. Jangan-jangan kamu pakai suara Ari. Suara Ai. Untuk bicara denganku. Lagi pula. Sekarang Ari ada di sampingku. Lain kali, menipu. Cari alasan lain, dong. aku ada di sampingmu. Iya, betul. Bagus, cepat bangunin aku. Kali ini dia nggak boleh menang. Aku baik-baik saja. Gak usah khawatir. Kalau gak ada urusan aku tutup telepon dulu. Tunggu. Masih ada apa? Kalau kamu masih nggak percaya, lihat saja ponselku. Sekarang, pasti di layar panggilan. Jangan bohong lagi. Ya, ponsel ini. Waktunya mepet, Nadia. Ini soal nyawamu. Masa iya aku bercanda denganmu? Kok bisa begini? Ini ternyata benar. Telepon dari masa depan. Nadia, dengarkan aku. Kau tewas jatuh dari ketinggian. Usai polisi selidiki, mereka nilai kau dari lantai 3 karena tersandung dan jatuh. Karena kepalamu membentur tanah jadi tewas seketika. Tapi aku tak percaya kau jatuh karena tersandung. Menurut waktumu di sana, aku sekarang sudah tertidur. Nadia, cepat bangunkan aku. Jangan biar aku tertidur lagi. Karena 7 hari lalu, aku setengah sadar mendengar kamu dan Dinda bertengkar. Lalu ku dengar kau dari lantai atas jatuh dengan dentuman. Aku curiga bahwa Dinda yang membunuhmu. Nadia, kau jangan ikut Dinda keluar. Kali ini, aku pasti akan melindungimu. Dinda sahabat karibku. Pagi ini, aku dan Ari, dan juga Dinda, tiba di villa ini. Villa di pegunungan terpencil. Kau ternyata punya villa sebesar ini. Ini orang tuaku yang beli sebelum ke luar negeri. Wah, anak orang kaya ya. Nadia, kapan kau ajari aku cari pacar kaya ini? Aku jarang ke sini. Kalau kau suka, aku atur 1 hari tiap minggu kita bakar-bakar di sini. Gimana? Oke. Baik. Tapi besok aku masih harus kerja. Hari ini jangan sampai larut. Kalau gitu malam ini kita turun gunung. Ya. Sambil hujannya belum terlalu deras, ayo kita cepat pergi. Ya ampun. Longsor akibat hujan deras. Kita terjebak di sini. Bagaimana ini? Kalau begitu, kita menginap dulu di sini semalam. Besok pagi cari cara lain. Ya. Tapi Dinda kenapa? Kenapa dia mau membunuhku? Karena Halo. Aku dan Dinda Permata sudah kenal sejak kuliah. Sudah 5 tahun sampai sekarang. Hubungan kami sangat dekat, hampir bisa memakai celana yang sama. Kenapa dia mau membunuhku? 9 kali. Ini berarti jumlah panggilanku dengan masa depan. Hanya 9 kali kesempatan. Jadi harus sebelum 9 kesempatan ini habis, lari dari sini. Aku harus apa sekarang? Benar. Ari Saputra tadi minta bangunkan dia. Ari Saputra bangun. Ari Saputra. Ari Saputra. Aneh ya. Ari Saputra punya gangguan kecemasan ringan. Biasanya tidurnya sangat ringan. Sedikit suara langsung terbangun. Mungkinkah di air yang Dinda Permata berikan tadi
Ditambahkan sesuatu? Najwa Putri, kamu sudah tidur? Kalau belum tidur, bisa temani aku ngobrol sebentar? Aku agak takut. Siang. Pintunya tidak dikunci. Najwa Putri, aku dengar suara. Kamu belum tidur? Benar kan? Najwa Putri, kamu kenapa? Buka pintu. Najwa Putri, kamu kenapa? Buka pintu. Najwa Putri, kamu belum tidur? Kamu kenapa? Kenapa kamu diam? Najwa Putri, aku khawatir. Biar aku masuk, ya? Najwa Putri, kamu sakit? Aku buka pintunya ya. Jangan. Lupa kuncinya di luar. Kalau aku diam terus, Dinda pasti masuk. Dinda Permata. Aku baru bangun, ke kamar mandi. Aku capek hari ini. Bagaimana kalau besok? Baik. Halo? Najwa Putri, Najwa Putri, Ini aku. syukurlah. Akhirnya tersambung teleponmu. Nadia, dengarkan, kamu harus segera keluar kamar. Ari Saputra akan bunuhmu. Apa? Hari ini aku teleponmu berkali-kali. Semua bilang aku gila. Tapi aku cuma ingin dengar suaramu lagi. Najwa Putri, apa yang kukatakan tak akan kau percaya. Tapi harus kuberitahu, 4 jam lagi kau akan mati. Kenapa? Kenapa Dinda bilang aku akan mati? Jangan-jangan. Dinda Permata, tenang dulu. Katakan waktumu. Sekarang. Waktuku sekarang. Seminggu kemudian. Baru dari pemakamanmu. Betul. Ini juga telepon dari masa depan. Kalau Ari Saputra bilang, Dinda Permata akan membunuhku. Kenapa dia menelepon untuk mengingatkanku? Bagaimana tepatnya aku mati? Kau jatuh dari lantai 3 villa, kepala membentuk tanah, mati seketika. Polisi menyimpulkan, ini kecelakaan. Tapi aku tak percaya. Karena sebelum naik gunung pagi itu, aku dengar Ari menelepon. Dinda, aku bantu bawa barangmu ke atas dulu. Oke, Kau masuk saja dulu, aku mau telepon dulu. baik. Halo, beli asuransi untuk Nadia dengan nilai tertinggi. Ya, yang langsung aktif. Percayalah, Nadia. Dia pasti merencanakan pembunuhanmu. Nadia, malam itu aku selalu ingin memberitahumu tentang ini. Tapi kau tak memberiku kesempatan. Mungkin panggilan ini, kesempatan dari Tuhan. Nadia, cepat keluar dari kamar. Cari aku. Aku akan melindungimu. Ari dari masa depan baru meneleponku. Bilang Dinda akan membunuhku. Sekarang Dinda dari masa depan juga menelepon. Bilang Ari akan membunuhku. Jangan-jangan. Tadi Dinda datang untuk memberitahuku soal Ari beli asuransi. Mau kemana?
Nadia, kau tak temani aku di sini. Mau apa? Sekarang. Jangan sampai dia curiga. Ari Saputra, kok sudah bangun? HM. Sini. Aku lagi susah tidur, mau ajak kamu jalan. Tapi kamu gak bangun-bangun. Nadia. Aku nggak tahu. Kenapa ya? Kepalaku berat banget. Nadia. Hari ini. Aku nggak tahu kenapa. Kepalaku pusing banget. Nadia. Kamu kenapa? Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Nadia. Aku merasa. Kondisiku nggak normal. Aku curiga. Saat ke villa tadi, air yang Dinda kasih sepertinya bermasalah. Ari juga curiga Dinda. Benar Dinda? Yang suruh Ari minum air bermasalah itu? Nadia. Sebenarnya aku lama ingin bilang Dinda Permata. Dia sepertinya bermasalah, tapi hubungan kalian terlalu akrab. Aku nggak pernah dapat kesempatan untuk bilang. Lihat fotoku. Sini. Kok bisa begini? Waktu lihat foto ini, aku langsung merasa aneh. Langsung aku cari foto lama kita bertiga. Lihat selanjutnya. Aku selidiki Dinda. Kamu ingat? Dia pernah bilang, waktu SMA dulu, dia dibully teman sekamar. Dinda Permata memang pernah cerita soal itu. Waktu SMA dia dibully teman sekamarnya. Lalu dia pindah sekolah. Dulu waktu dengar pengalamannya itu, aku juga kasihan padanya. Tapi apa hubungannya dengan kondisinya sekarang? Apa hubungannya? 6 April 2015. SMP Tunas Harapan. Kecelakaan di kamar 303. Di kamar 303, 3 orang semuanya tewas. Hanya satu yang selamat, karena pulang terlambat dan tidak ada di kamar. Orang yang selamat itu adalah Dinda Permata. Kenapa Dinda Permata tidak pernah memberitahuku soal ini? Beberapa waktu lalu, aku cari segala cara untuk temui teman SMA-nya. Dia bilang padaku, kebakaran tahun itu dicurigai polisi sebagai pembakaran sengaja. Maksudmu, pelakunya adalah Dinda Permata. Ini kasusnya sangat aneh. Aku tidak temukan bukti langsung yang mengarah ke Dinda Permata. Tapi, ada bukti yang menunjukkan Dinda Permata tidak pernah dibully. Sebaliknya, dia sangat akrab dengan satu teman sekamarnya, sangat akrab. Tapi sejak semester 3, hubungannya memburuk. Tepatnya, semua orang di kelasnya agak takut padanya. Kenapa? Waktu kelas 1 SMA, Dinda Permata pernah diculik. Diculik? Sebelum diculik, sifat Dinda Permata sangat pendiam dan introvert. Tapi sejak diculik, sifatnya berubah total. Seperti jadi orang lain. Menurut teman-temannya, perasaannya aneh banget. Bahkan nadanya dan cara makannya beda total dari dulu. Lihat sini. Ini berita yang kudapat. Saat Dinda Permata diculik dulu. Nadia Putri, menurutmu, yang dilepas saat penculikan itu benar-benar Dinda Permata? Tidak mungkin. Ari Saputra. Semua yang kau katakan ini, bohong, kan? Yang menculik Dinda Permata adalah yang terkenal kejam, pembunuh berantai gila. Bertahun-tahun. Puluhan gadis jadi korbannya. Menurut penyelidikan polisi, dia ahli penyamaran. Karena suaminya selingkuh, dia menguliti wajah si manis. Hidup-hidup, lalu memakainya di wajahnya sendiri. Sejak itu, dia merasa wajahnya tua dan jelek. Jadi suaminya sampai selingkuh. Dia ingin tetap awet muda. Terus mencari gadis muda, menculik mereka. Memakai identitas muda mereka untuk masuk ke kehidupan mereka, lalu mencari target berikutnya. Penyamaran ini punya kelemahan jelas. Soalnya, kulit wajah pasien itu sudah mati. Dia harus
pakai kosmetik khusus untuk menutupi bau busuk yang keluar. Nadia Putri, coba pikir baik-baik. Kamu sudah lama mengenalnya. Pernahkah melihatnya tanpa riasan? Selain itu, kalian kan kenal sejak kuliah, benar? Kan? Apa dia pernah bercerita tentang masa sebelum kuliah? Tidak, tidak pernah. Itu karena dia sendiri tidak tahu. Setelah diselamatkan, dia seperti kehilangan ingatan. Siapa orang tuanya? Rumahnya Dita di mana? Dia tidak tahu sama sekali. Jadi sekarang, aku hampir bisa pastikan. Dialah pembunuh berantai gila itu. Itu karena dia sendiri tidak tahu. Setelah diselamatkan, dia seperti kehilangan ingatan. Siapa orang tuanya? Rumahnya Dita di mana? Dia tidak tahu sama sekali. Jadi sekarang, aku hampir bisa pastikan. Dialah pembunuh berantai gila itu. Dan lagi, dia memberiku obat untuk menyerangmu. Nadia, kita harus pergi dari sini. Ari Saputra. Aku ke toilet dulu. Halo, Najwa? Tadi tiba-tiba terputus. Jangan bicara dulu. Aku mau kasih tahu sesuatu yang penting tentang Ari Saputra. Setelah kau meninggal, aku terus menyelidikinya. Ternyata, dia punya kakak laki-laki kembar. Kakak laki-laki kembar. Kenapa? Bertahun-tahun aku bersama Ari Saputra, tapi dia tak pernah sekalipun Menyinggung soal kakak laki-lakinya. Sejak kecil, sifat kakaknya sangat aneh. Suka menyiksa dan membunuh hewan, dan sering melakukan kekerasan pada teman sekolah. Ini adalah ciri khas fenomena sindrom XYY. Nadia, sindrom XYY kakak Ari Saputra sangat parah, sangat kejam. Biasanya harus diredam dengan obat-obatan. Coba kamu ingat-ingat, apa Ari sering minum obat? Kenapa? Sakit? Nggak apa-apa. Vitamin. Buat bantu pencernaan. Saat Ari berusia 13 tahun, kakaknya tak sengaja membunuh temannya. Tepat sebelum polisi datang menjemputnya ke rumah tahanan, terjadi ledakan di rumahnya. Kakak Ari tewas seketika dalam ledakan itu. Nadia, aku terus berpikir, kenapa Ari menyembunyikan hal ini dari kita? Menurutmu, orang yang tewas dalam ledakan waktu itu, benarkah itu Ari? Kembar identik biasanya memiliki wajah yang sangat mirip. Bagaimana jika yang selamat waktu itu adalah kakak laki-laki kembarnya? Lalu, Ari yang ada di hadapanku ini. Nadia, kamu baik-baik saja? Nadia, kamu bicara dengan siapa? Aku baik-baik saja. Najwa Putri. Sebab matimu. Jatuh dari ketinggian, jantungmu pecah. Nadia, kau ditusuk sampai mati. Apa? Nadia, Dinda Permata. ada apa? Buka pintu, biar aku masuk. Aku khawatir. Kalau tidak keluar, aku masuk paksa. Perutku sakit. Tunggu sebentar. Bukannya perutmu sakit? Tadi kamu bicara dengan siapa? Nadia, Dinda Permata sangat berbahaya. Kita butuh senjata untuk jaga diri. Ini. Ah, ambil ini. Ari Saputra. Apa kamu pernah punya kakak laki-laki kembar? Dinda yang bilang, ya, Kenapa kamu tidak pernah cerita padaku? Nadia. Selama ini, aku tidak pernah berniat menceritakan hal ini. Ini. Luka di hatiku. Karena kamu sudah tahu, aku akan jelaskan semuanya. Kakakku menderita sindrom XYY. Dia pernah melakukan banyak hal kejam. Tapi malam ledakan itu, dia melindungiku dengan tubuhnya. Dia menyelamatkanku. Tapi dia sendiri tewas dalam ledakan itu. Aku selalu membencinya.
Sangat takut padanya. Tak kusangka. Pada akhirnya, dia menyelamatkanku dengan nyawanya. Aku tak mau terima kenyataan ini. Makanya aku tak pernah memberitahumu. Lalu soal kau belikan asuransi untukku. Kenapa juga tak kau beritahu? Kau tak seharusnya dengarkan Dinda Permata. Apalagi acungkan pisau padaku. Dulu ada adik tingkatku. Badannya gemuk. Kau pernah bertemu dengannya. Lalu, dia banting setir jadi penjual asuransi. Aku ingin mendukungnya. Ari Saputra dan Dinda Permata ini, dua orang yang begitu baik padaku. Mana mungkin berniat jahat padaku? Jangan-jangan aku cuma terpeleset jatuh. Dan mereka tak mau terima kenyataan itu? Najia, Dinda Permata pasti bermasalah. Dia terus memecah belah hubungan kita. Sekarang aku sudah yakin. Dialah pembunuh berantai gila. Najia, aku keluar lihat dulu kau di sini saja. Jangan bergerak. Aduh, jangan bergerak. Ari. Najia, waktu di sana, seharusnya jam 10 malam. Beberapa detik lagi di lantai bawah, akan ada ledakan keras. Demi keselamatanmu, aku akan turun sendiri. Jangan biarkan aku turun. Pastikan aku tetap di sampingmu. Ari. Ari. Dinda. Aku melihatmu. Keluarlah. Tak kusangka. Secepat ini ketahuan. Barusan, saat kalian ke kamar mandi, aku menyelinap masuk. Oh, iya. Ledakan di bawah tadi. Juga aku yang buat. Hanya ingin. Sengaja menyuruh Ari pergi. Kenapa kau lakukan ini? Tentu saja ingin. Menciptakan kesempatan berdua denganmu. Aku tak mau berdua denganmu. Kau bukan Dinda Permata. Apa? Siapa yang bilang? Ari? Benar. Ari sudah ceritakan semuanya. Kaulah pembunuh berantai gila itu. Waktu di sekolah dulu. Kau bilang padaku, itu masker wajahmu. Sebenarnya itulah wajah aslimu, kan? Najia. Jangan percaya kata-kata Ari. Dia sedang memecah belah hubungan kita. Bagaimana aku percaya padamu? Aku baru sadar. Kita sudah lama kenal. Tapi aku tak tahu apa-apa tentang masa lalumu. Najia. Aku tak memberitahumu. Karena aku takut. Setelah kau tahu masa laluku, kau akan meninggalkanku. Kau satu-satunya temanku. Aku tak mau kehilanganmu. Kalau begitu, katakan padaku. Masa lalumu sebenarnya apa yang terjadi? Waktu SMA, aku diculik. Si gila yang menculikku itu. Dia tak mau apa-apa. Dia hanya ingin melakukan hal menjijikan padaku. Dia mengikatku. Memakaikanku. Berbagai pakaian yang dibawanya. Setiap hari menyiksaku begitu. Disiksa 3 hari. 3 hari penuh. Lalu, setelah diselamatkan, karena trauma yang sangat berat, aku kehilangan sebagian besar ingatan. Hingga akhirnya, ingatanku pulih kembali. Aku berusaha meyakinkan diri untuk melupakan semua itu. Jadi, aku tak pernah membicarakannya lagi. Saat SMA, asrama kami terbakar. Semua teman sekamarku tewas terbakar. Tapi, saat itu aku sedang berkonsultasi dengan psikiater. Aku tidak ada di asrama. Setelah aku kembali,
Mereka malah menuduh. Akulah yang membakar mereka. Selama 3 tahun penuh, aku hidup di tengah gosip dan fitnah. Nadia, kaulah satu-satunya sahabatku. Aku tak ingin kehilanganmu. Aku tidak memberitahumu ini, karena aku takut kau akan meninggalkanku, akan menjauh dariku. Dulu saat aku sakit, semua penghuni asrama menjauhiku. Hanya Dinda Permata. Tidak hanya tidak menjauhiku, tapi merawatku hingga sembuh. Dinda Permata seperti itu. Mungkinkah berniat mencelakaiku? Ari Saputra kembali. Cepat ikut aku. Dia akan membunuhmu. Cepat pergi. Jangan takut, Nadia. Aku datang untuk menyelamatkanmu. Intuisiku selalu akurat. Di tubuh Ari Saputra ada sebuah aroma. Aroma itu pernah kucium pada si pembunuh beranak gila yang dulu menculikku. Dan aku pernah menyelidiki Ari Saputra. Dia menyimpan banyak rahasia yang tak diketahui orang. Yang paling penting, Ari Saputra, dia punya kakak laki-laki kembar dengan sindrom XYY. Bagaimana kau tahu? Kau juga menyelidiki Ari? Apa kau mau bilang? Ari yang asli sudah mati. Yang hidup sekarang adalah kakaknya yang punya sindrom XYY. Benar. Kalau kau sudah selidiki dia, kau harusnya tahu betapa berbahayanya Ari sekarang. Tapi tenang, aku akan bawa kau keluar dari sini dengan selamat. Tidak. Aku tak bisa percaya. Kau, atau Ari. Nadia, cepat pergi. Nadia, percayalah padaku. Aku tak akan menyakitimu. Cepat pergi. Nadia. Nadia. Nadia, aku temukan jalan untuk keluar dari villa ini. Cepat pergi. Jangan pergi. Jangan pergi. Siapa dia? Kenapa suaranya seperti suaraku? Apa yang terjadi? Halo? Nadia. Bukannya sudah kukatakan untuk tetap bersamaku, kenapa waktu kematianmu maju lagi? Apa? Tepat jam 12, kau akan tewas. Nadia. Nadia, cepatlah pergi. Cepat. Nadia, aku tak akan menyakitimu. Cepat pergi. Nadia. Jangan dengarkan dia. Nadia. Jangan dengarkan dia. Jangan bersama dia. Aku sudah temukan bukti dia bukan Dinda Permata. Nadia Putri, apa yang masih kau ragukan? Cepat pergi. Dia akan datang. Nadia, nanti kau tak bisa pergi lagi. Kau tamat. Cepat pergi. Nadia. Teman saya bilang, Dinda Permata asli ditemukan, tapi sudah jadi. Rangka. Waktu kematiannya, hari ketiga setelah diculik. Nadia, kenapa diam? Apa kau di samping Dinda? Cepat pakai. Pisau itu bunuh dia. Dia adalah wanita manis itu. Bunuh dia, itu pembelaan diri. Kau tak perlu tanggung jawab hukum. Nadia, percayalah, kau harus hidup. Nadia, kenapa belum pergi? Kenapa? Kenapa kau tak pergi dulu? Nadia, sadarlah. Targetnya kau, bukan aku. Aku datang melindungimu. Tidak. Kau dan Ari Saputra. Aku tak percaya siapapun. Jangan mendekat. Nadia, Kenapa kalian ingin bunuh aku? Kalian semua, orang terdekatku. Kenapa begini? Nadia, tenang. Jangan emosi. Kalau aku mati, tak akan serumit ini. Nadia, apa katamu? Kenapa? Kenapa kalian bohongi aku? Maaf. Aku memang bohongimu. Bagaimanapun juga. Aku takkan menyakitimu. Kalau begitu katakan,
Apa yang kau bohongi dariku? Bagaimana aku bisa percaya padamu? Aku telah membohongimu. Aku ini Dinda Permata. Sebenarnya, identitas asliku bukan Dinda Permata. Tapi tenang saja, aku juga bukan Ari Saputra yang disebut wanita manis itu. Aku sebenarnya adalah kakak perempuan kembar Dinda Permata, adikku. Dibunuh 5 tahun lalu. Pelakunya belum ditemukan hingga kini. Karena itulah, aku menyamar sebagai Dinda Permata, hanya untuk secepatnya menemukan si pembunuh. Tadi kau bilang, Ari Saputra itu kembar. Sekarang kau juga bilang dirimu kembar. Siapa yang harus aku percaya? Nadia Putri, aku takkan bohongi lagi. Gelang ini, hadiah dari ibu kami. Kami berdua dapat satu-satu. Kalau kau masih tak percaya, di sini, aku masih punya foto kami berdua. Ini, foto kami berdua. Sekarang kau percaya, kan? Nadia Putri, percayalah padaku. Kau orang yang paling disayangi adikku. Aku takkan menyakitimu. Nadia Putri, waktu kematianmu berubah lagi. Koran menunjukkan, kau ditusuk mati dengan besi tajam di gelang ini. Dari kami bertiga, hanya Dinda Permata yang pakai gelang. Pasti dia pelakunya. Apa kau memang ingin aku mati? Baiklah. Aku pergi. Nadia Putri, kamu harus percaya padaku. Dinda Permata ingin membunuhmu. Satu-satunya yang bisa menyelamatkanmu sekarang, hanya aku. Percayalah padaku. Sekarang cepat kembali ke villa dan temui aku. Aku pasti akan mencari cara untuk membawamu pergi dari sini. Kamu orang paling penting bagiku. Aku tak bisa biarkan Dinda Permata, wanita manis itu, menyakiti kamu. Aku telah membohongimu. Aku adalah Dinda Permata. Sebenarnya, identitas asliku bukan Dinda Permata. Tapi tenang saja. Aku juga bukan seperti yang dikatakan Ari Saputra, wanita manis itu. Aku sebenarnya kakak perempuan kembar Dinda Permata. Adikku dibunuh 5 tahun lalu. Hingga sekarang, pembunuhnya belum ditemukan. Karena itulah, aku menyamar sebagai Dinda Permata. Hanya untuk segera menemukan si pembunuh. Tidak. Kamu terus bilang, agar aku percaya kamu takkan menyakitiku. Apa buktimu? Nadia, kamu masih ingat. Waktu kita dulu mendaki gunung bersama, kamu jatuh dari tebing, hampir terjerumus. Aku yang mempertaruhkan nyawa, menyelamatkanmu. Tak ada waktu lagi, Nadia, cepat kembali ke villa dan temui aku. Hanya di sampingku. Kamu akan paling aman. Tidak. Waktu itu aku memang hampir jatuh. Tapi, yang menyelamatkanku jelas Dinda Permata. Yang dikatakan Ari Saputra, sama sekali tidak cocok. Aku tidak bisa kembali. Ari Saputra bilang, dialah yang menyelamatkanku di gunung. Tapi dalam ingatanku, jelas-jelas Dinda Permata yang menyelamatkanku. Tapi Ari Saputra, kenapa dia menipuku? Mungkinkah yang Dinda Permata katakan itu benar? Sebenarnya bukan Ari Saputra, melainkan kakaknya yang tewas dalam ledakan dulu. Aku, Ari Saputra, dan Dinda Permata kenal di kampus 5 tahun lalu. Menurut Dinda Permata, ledakan di rumahnya terjadi 3 tahun lalu. Kalau semua yang dia katakan benar, berarti selama 3 tahun ini, yang ada di sampingku adalah kakak Ari Saputra. Kalau begitu, Ari Saputra dan Dinda Permata sekarang bukan yang asli? Ini kakak perempuan Dinda Permata, dan kakak laki-laki Ari Saputra. Halo? Nadia Putri, aku adalah dirimu dari 5 tahun lalu. Apa? Aku 5 tahun lalu. Betul. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya padamu, tapi kamu harus percaya padaku. Dinda Permata sudah mati. Sebelum meninggal, dia meneleponku.
Menyuruhku bilang ke kamu yang sekarang. Setelah mereka bunuh Dinda Permata, mereka pasti akan bunuh kita juga. Tapi tidak segera. 5 tahun kemudian. Yaitu sekarang, waktumu. Jadi sekarang, situasimu sangat berbahaya. Aku tahu. Kakak perempuan kembar Dinda Permata sudah kasih tahu aku. Apa? Kakak perempuan kembar Dinda Permata? Iya. Dinda Permata baru kasih tahu aku. Sebelumnya dia selalu tidak kasih tahu aku. Tapi, Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin Dinda Permata punya kakak perempuan kembar? Kami tumbuh besar bersama. Dinda Permata jelas-jelas bukan anak kembar. Dan tak mungkin punya kakak. tumbuh besar bersama. Dinda Permata bilang padaku, dia punya kakak perempuan kembar. Kamu yakin kamu tumbuh besar bersama dia? Yakin. Aku dan Dinda Permata lahir di hari yang sama. Bermain bersama sejak kecil. Bermain bersama sejak kecil. Sejak kecil. Aku dan Dinda Permata teman sekampus. Kampus apa? Kita kan gagal masuk kampus. Kamu siapa sih? Aku Nadia Putri. Terus kamu dan Ari Saputra hubungan apa? Ari Saputra pacarku. Nadia, kamu lupa? Dinda, Ari, kita bertiga. Teman sejak kecil. Setelah ujian masuk universitas, Ari langsung nembak aku. Aku juga nggak kuliah. Ari Saputra punya kakak laki-laki kembar? Kita bertiga anak tunggal semua. Mana ada yang kembar? Nadia, kamu kenapa? Kehilangan ingatan? Ini bagaimana sih? Aku nggak tahu. Di situ gimana? Tapi Dinda pasti. Nggak bakal jahat kita. Kamu harus hati-hati. Jangan percaya dia. Ini bagaimana sih? Dinda nggak punya kakak perempuan kembar. Ari juga nggak punya kakak laki-laki kembar. Jangan-jangan aku juga palsu? Kenapa aku nggak ingat apa-apa? 5 tahun lalu, apa yang terjadi? Katakan padaku. Katakan padaku kapan sebenarnya kau kenal Dinda Permata? Kapan kau kenal Ari Saputra? Jika mereka berdua adalah anak tunggal. Lalu siapa yang sekarang berada di sampingku? Kenapa ingatanku hanya 5 tahun terakhir? Apa sebenarnya yang terjadi 5 tahun lalu? Halo. Nomor yang Anda tuju tidak aktif. Silakan periksa dan coba lagi. Naja. Tenanglah. Apapun yang terjadi. Semua orang ingin membunuhku, itu nyata. Dan rencananya sudah dimulai sejak 5 tahun lalu. Ingatanku selama 5 tahun ini, semua palsu. Siapa yang harus kau percaya? Nadia, di mana kau? Nadia, 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 di mana kau? Nadia, di mana kau? Keluarlah. Dinda. Nadia, cepat keluar. Nadia, di mana kau? Nadia, Nadia, apa kau di dalam? Nadia, Nadia. Nadia, aku melihatmu. Aku tahu. Sekarang kau tak percaya padaku, tapi semua ini. Ulah Dinda Permata. Nadia, sebenarnya ada satu hal yang selalu kusembunyikan darimu. Setelah kau jatuh dari puncak gunung waktu itu, meski tak membahayakan jiwa, tapi kau trauma dan mengalami gangguan jiwa parah. Kau sering berhalusinasi, menerima telepon dari masa depan, atau telepon dari masa lalu. Lalu setelah beberapa waktu, kau melupakannya lagi. Jadi, aku sudah lama ikut berakting bersamamu. Tapi aku benar-benar tidak menyangka, Dinda Permata, dia benar-benar mendorongmu dari lantai atas. Mengapa aku harus percaya padamu? Nadia Putri, apa kamu tidak ingat apa yang terjadi 5 tahun lalu? Bagaimana kamu tahu? Setelah jatuh dari tebing itu, kamu jadi kehilangan ingatan. Agar kamu bisa hidup dengan baik lagi, aku memutuskan untuk mengarang sebuah kebohongan. Sebenarnya, aku dan kamu, serta Dinda Permata, bukan kenal sejak di kampus. Kita bertiga, tumbuh besar bersama sejak kecil. Tapi, aku sama sekali tidak percaya bahwa Dinda Permata yang tumbuh besar bersama kita, ternyata adalah palsu. Dan Dinda Permata yang asli, sudah dibunuh sejak lama. Yang dikatakan Ari Saputra sama dengan telepon masa lalu, isinya sama. Jadi aku benar-benar kehilangan ingatan. Maafkan aku. Seharusnya aku tidak menyembunyikannya darimu selama ini. Nadia Putri, cepat buka pintunya. Aku akan membawamu pulang, ya, Nadia Putri. Cepat buka, Nadia Putri. Tidak. Kalau memang Dinda Permata yang berbuat jahat, lalu mengapa mereka berdua datang mencariku bersama? Nadia Putri. Nadia Putri, bukakan pintunya, ya. Semua yang perlu katakan sudah kusampaikan. Buka pintunya, boleh tidak? Apa kamu masih tidak percaya padaku? Ari Saputra. Aku baru saja mendengar suara Dinda Permata. Kamu dan Dinda Permata. Apakah sedang bersama? Dinda Permata. Kami datang bersama. Saat turun, kami tak lihatmu. Jadi kami mencarimu. Jangan bohong, Ari Saputra. Aku sudah melihatnya. Kamu sama sekali tidak bersama Dinda. Suara Dinda itu dari rekaman di ponselmu. Suara itu palsu. Nadia Putri. Aku tahu saat gangguan jiwa MU kambuh, kau tak percaya siapapun. Makanya aku rekam dulu suara Dinda. Lalu datang mencarimu. Dinda di mana?
Sudah kupukul sampai pingsan. Nadia, cepat ikut aku, kalau Dinda sadar. Dan datang, repot. Nadia. Buka pintunya, Nadia. Kalau kau ingin tahu apa yang terjadi, buka pintunya. Kita pulang. Kamu mau tahu apa? Aku akan jelaskan, Nadia. Buka pintu, Nadia. Bagus, Nadia. Aku tak sangka bisa tersambung ke ponselmu. Nadia, dengarkan. Waktuku sekarang adalah 5 tahun lalu. Ada yang ingin membunuhku. Kurasa, aku takkan selamat malam ini. Dinda sudah mati di tangannya. Kalau aku mati, mereka pasti mencarimu. Kamu harus hati-hati, Nadia. Nadia. Buka pintunya. Ari Saputra. Pergilah. Siapapun kamu, pergi dari sini. Nadia. Apa yang kamu bicarakan, Nadia? Aku suamimu. Bagaimana mungkin aku meninggalkanmu sekarang? Suamiku yang sebenarnya sudah meninggal 5 tahun lalu. Aku tak tahu siapa kamu. Aku tak tahu kenapa kamu tinggal di sini 5 tahun, menemaniku. Semuanya palsu. Kalian semua palsu. Apa yang sebenarnya nyata? Nadia, tenang, Nadia. Buka pintunya. Kondisi emosimu sangat tidak stabil. Kamu harus segera ke rumah sakit, Nadia. Aku tanya. Apa yang sebenarnya nyata? Aku berjanji akan menjagamu seumur hidup. Tapi kalau kamu tak mau keluar, aku akan tetap di sini menjagamu. Kalau ada yang ingin menyakitimu, aku akan lawan mati-matian. Nadia. Tenang. Nadia. Kamu sendirian di dalam, sangat berbahaya, Nadia. Jangan tertipu oleh telepon-telepon itu, Nadia. Nadia, kamu harus berhati-hati pada orang bertato kupu-kupu. Orang bertato kupu-kupu. Ya, mereka semua memiliki tato kupu-kupu. Harus sangat waspada. Jauhi mereka. Mereka akan membunuhmu. Apa yang sebenarnya terjadi? Sudah terlambat. Mereka sudah mendekat. Kamu harus tetap hidup. Orang bertato kupu-kupu. Ayo, kita ganti baju tidur. Aku tak bawa baju tidur. Tenang, aku punya cadangan. Orang bertato kupu-kupu. Jadi, Dinda Permatalah orangnya. Yang mau celakakan aku. Haruskah aku percaya, Ari Saputra? Buka pintunya, Nadia Putri. Ari Saputra. Sudah, jangan pura-pura lagi. Bau tubuhmu itu sama persis dengan bau pembunuh adikku dulu. Bau di tubuhnya sama persis. Nadia Putri adalah sahabat karib adikku. Aku tak akan biarkan kau celakakan dia. Justru kau, berhentilah berpura-pura. Dinda Permata tak punya kakak. Dinda Permata yang asli sudah lama mati, jauh-jauh dari Nadia Putri. Aku tak akan biarkan kau celakakan dia. Kalau tebakanku benar. Ini panggilan terakhir. Halo, Nadia Putri. Syukurlah. Akhirnya aku bisa menghubungimu. Kudengar kau sekarang sedang dalam bahaya. Aku sedang dalam bahaya. Suruh aku berhati-hati, ya? Bagaimana kau tahu? Bagaimana aku tahu, ya? Ini sudah orang ketiga yang meneleponku, bilang begitu. Kalian semua bilang berasal dari 5 tahun lalu. Kalian ini siapa sebenarnya? Nadia Putri. Aku tak tahu apa yang kau alami. Tapi percayalah padaku. Malam ini ada yang mau membunuhmu. Mereka merencanakan kejahatan sempurna. Kau adalah target percobaan mereka. Jangan percaya siapapun. Bahkan ingatanmu sendiri. Siapa yang harus kupercaya? Nalarimu sendiri. Nadia. Ini adalah pertarungan 5 tahun. Aku yakin. Kita pasti menang. Percaya. Naluriku. Benar. Ingatanmu sudah dimanipulasi. Satu-satunya yang kau percaya, hanya dirimu sendiri. Nadia. Mereka sudah menemukanku. Aku tak bisa kabur lagi. Ingat. Jam 2 pagi. Batas akhir mereka. Bersembunyi baik-baik. Jangan pergi kemana-mana. Lewat jam 2 pagi. Rencana gagal. Kau aman. Haruskah aku percaya padamu? Andalkan nalarimu. Ingat. Satu-satunya yang kau percaya, hanya dirimu sendiri. Nadia. Buka pintu, Nadia.
Aku dari 5 tahun lalu. Benar. Aku tak tahu cara menjelaskannya. Tapi kau harus percaya padaku. Dinda permata mati. Sebelum mati, dia meneleponku. Bilang untukku sampaikan ke dirimu di masa depan. Setelah membunuh Dinda, mereka pasti akan bunuh kita. Tapi tidak langsung. 5 tahun lagi. Di masamu sekarang. Jadi situasimu sekarang sangat berbahaya. Bagus sekali, Nadia. Aku tak sangka bisa terhubung. Nadia, dengarkan. Waktuku 5 tahun lalu. Sekarang ada yang mau bunuhku. Kurasa, aku takkan selamat malam ini. Dinda sudah mati di tangannya. Jika aku mati mereka pasti akan kejar kau. Jadi, kau harus hati-hati. Nadia Putri. Aku tak tahu apa yang kau alami. Tapi kau harus percaya padaku. Malam ini ada yang mau membunuhmu. Mereka merencanakan sebuah kejahatan sempurna. Kau adalah target eksperimen mereka. Jangan percaya siapapun. Bahkan ingatanmu sendiri. Benar. Ingatanmu sudah dimanipulasi. Sekarang satu-satunya yang kau percaya, hanya dirimu sendiri, Nadia. Mereka sudah menemukanku. Aku tak bisa kabur lagi. Ingat baik-baik. Jam 2 pagi adalah batas akhir mereka. Sembunyi dengan baik. Jangan pergi kemana-mana. Setelah lewat jam 2 pagi, rencana mereka gagal. Kau akan aman. Lima tahun. Akhirnya tertangkap juga si pembunuh berantai gila ini. Iya. Korban kali ini. Sepertinya Nadia Putri. 5 tahun lalu. Dari 3 korban itu. Sepertinya ada yang juga bernama Nadia. Ya. Akhirnya bisa memberikan keadilan untuk para korban 5 tahun lalu. Setiap ingat kasus 5 tahun lalu itu. Aku jadi ingin mengiris-iris iblis itu. Betul. Kali ini si pembunuh berantai gila pasti takkan luput dari hukuman hukum. Benar. Sekarang, setiap teringat wajah ketiga korban itu, aku jadi gigi gemeretak, membenci monster ini. Syukurlah. Korban kali ini ternyata tak apa-apa. Si pembunuh berantai gila. 5 tahun lalu ada 3 korban. Salah satunya juga bernama Nadia Putri. Sakit sekali. Kasih aku obat penenang. Otak pasien mengalami stimulasi parah. Emosinya sangat labil. 5 tahun lalu, salah satu korbannya juga bernama Nadia Putri. Apa aku sudah jadi korban? Kalau begitu, siapa sebenarnya aku? Dinda Permata. Syukurlah, Nadia. Kau sudah sadar. Bagaimana perasaanmu? Sudah lebih baik? Kepalaku pusing. Maaf, Nadia. Aku tak menjagamu dengan baik. Hingga kau jadi korban, pembunuh berantai gila itu, Ari Saputra. Ari Saputra itu pembunuh berantai gila. Orang-orang bilang, tak ada yang selamat dari tangan pembunuh berantai gila itu. Tapi kau beruntung. Sangat beruntung, bisa selamat dari pembunuh berantai gila itu. Kenapa kau di sini? Aku merawatmu. Najah. Tadi malam, saat aku mencarimu, aku bertemu Ari Saputra. Dia memukulku sampai pingsan. Lalu, dia menuju ke arahmu, di sana. Waktu itu, kukira kau celaka. Tapi, kau baik-baik saja. Syukurlah. Tenang, Nadia. Pembunuh berantai gila Ari Saputra sudah ditangkap.
Adik perempuanku di sana. Bisa tenang sekarang. Kenapa? Kenapa? Aku tak ingat apa-apa. Dinda, katakan padaku. Apa yang sebenarnya terjadi semalam? Nadia. Apakah kau benar-benar tidak ingat apa-apa? Aku ingat. Aku ingat semalam. Ada bayangan orang masuk. Aku sangat takut. Lalu, aku ambil pisau dan mengayunkannya. Setelah itu aku pingsan. Benar. Ari Saputra yang menyakitimu. Dialah pembunuh gila itu. Semalam, kalian berdua pingsan. Lalu, setelah aku tiba, aku segera mengikat Ari Saputra. Kemudian aku telepon polisi. Ari Saputra si pembunuh. Ayo, kita ganti baju tidur. Aku tak bawa baju tidur. Tak apa, aku punya cadangan. Ayo. Kau mau apa? Aku ingat di bahumu. Ada tato kupu-kupu. Kenapa sekarang hilang? Apa? Tato kupu-kupu? Nadia. Mana mungkin aku menato? Jangan berpikir macam-macam. Bisa selamat. Sudah sangat beruntung. Pembunuh Ari Saputra itu juga akan segera diadili. Nadia. Kau istirahatlah dulu. Setelah keluar dari rumah sakit, kita tetap sahabat. Tidak. Tato di tubuh Dinda. Tak mungkin aku salah lihat. Dan, Sudah bangun? Pulih dengan baik. Kau tak tahu. Kau sekarang adalah pahlawan terkenal. pahlawan hebat. Kamu wakili rakyat banyak, telah tangkap pembunuh bertato. Beban di hati mereka akhirnya hilang. Pembunuh bertato. Apa katamu? Jangan-jangan kamu amnesia? Aku. Aku memang banyak hal. Tak ingat. Pembunuh bertato adalah pembunuh berantai gila. Dia dikenal karena tato kupu-kupu. 5 tahun lalu, dia bunuh banyak warga tak bersalah. Yang paling terkenal adalah saat dia bunuh 3 orang berturut-turut. Sungguh mengerikan. Kamu ini adalah satu-satunya yang selamat darinya. 5 tahun lalu. Bunuh 3 orang. Siapa nama ketiga korban itu? Itu aku tak tahu. Sudahlah, kamu istirahat dulu. Nanti aku periksa lagi. Tadi malam selain aku. Ada orang lain di TKP. Saat kami tiba di TKP, hanya kamu dan si pembunuh gila. Kalian berdua sama-sama pingsan. Si pembunuh gila itu, laki-laki atau perempuan? Perempuan. Tidak. Pembunuh gila tak tertangkap. Dia tadi masih di sini. Kamar ini. Selain aku tak ada yang datang. Apakah kamu? Tak mungkin. Aku tak mungkin salah ingat. Sudahlah, Nona. Jangan kamu hayal. Aku lihat sendiri inspektur. Tangkap si pembunuh gila dan bawa pergi. Kamu tak percaya orang lain. Apalagi dokter? Sudahlah. Cepat istirahat. Tidak. Tidak mungkin. Aku baru saja melihat langsung. Dinda Permata berdiri di sini, bicara denganku. Kalau dia belum tertangkap. Siapa pembunuh berantai gila yang mereka tangkap? Kemana perginya Ari Saputra?
Apa ada orang lain di lokasi? Dinda Permata adalah pembunuh berantai gila. Semua ini rencananya. Masalahnya belum selesai. Halo, Halo. Pembunuh bertato. siapa kamu? Kamu kenal pembunuh berantai gila itu? Cepat katakan padaku. Apa itu Dinda Permata? Pembunuh berantai gila itu adalah kamu. Rencanamu sempurna. Sampai sekarang, semua orang masih mengira kamu adalah korban. Pembunuh berantai gila itu adalah kamu. Aku? Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Hahaha. Aku ingat. Semuanya aku ingat.